Acara kita ya. Hari ini eh, kita akan sharing berkaitan dengan cyber ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi berita pada saat ini ya. Kita akan mendapatkan pencerahan dari Pak Anton Setiawan. Beliau adalah orang yang kompeten di bidang ini ya. Beliau adalah kepala badan riset terkait dengan cyber. Nah, kita akan membahas sebetulnya cyber itu seperti apa sih, ya kan? Bagaimana cyber itu menjadi penting buat kita hari ini. Nah, karena kita kebanyakan adalah terkait dengan human resources, kira-kira kaitannya dengan kita manusia itu seperti apa? Kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh kita terkait dengan kompetensi di bidang cyber? Ya. Untuk lebih lanjut, uh, waktu dan tempat mungkin saya bisa persilakan untuk Mas Anton membawakan materinya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi terkait dengan ini. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Mas Anton. Baik, terima kasih Mas Bowo, teman-teman sekalian yang hadir di sore ini, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, yang ternyata di hari-hari terakhir ini justru luar biasa lonjakannya di beberapa daerah, juga di kantor-kantor gitu kan. Di tempat saya juga luar biasa gitu, ada peningkatan yang signifikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, saya mohon izin share screen ya Mas Bowo. Ya, apakah sudah terlihat, Mas Bowo? Sudah, Mas, jelas. Ya, baik. Saya lanjutkan. Baik, teman-teman sekalian, sore ini bersama-sama kita akan bicara mengenai strategi pembangunan sumber daya manusia di bidang keamanan siber nasional. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bowo di depan, bahwa bagaimana sih landscape-nya, bagaimana sih dinamikanya saat ini, dan kemudian bagaimana kita membangun sumber daya manusia, khususnya sumber daya di bidang keamanan siber yang sangat diperlukan bagi dinamika kehidupan negara kita. Yang di situ saya highlight gitu, kalau di BSSN nilai atau visi goal-nya yang ingin dicapai adalah SDM keamanan siber nasional yang terpercaya, profesional, dan berdaya saing. Terpercaya karena memang kita bekerja di lingkup security, kemudian profesional, kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sesuai kompetensi yang ada, dan berdaya saing ya artinya kita bisa memberikan nilai plus gitu kan ketika kita dihadapkan dengan persaingan global di antara negara-negara lain. Karena ketika kita bicara cyber, kita sudah bicara sesuatu yang sifatnya global gitu, secara nature. Jaringan cyber pun adalah jaringan yang dibentuk secara global gitu ya, tidak dikuasai, tidak dimiliki oleh hanya satu atau dua negara, tetapi dibangun dan dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia ini. Nah, sore ini saya akan coba sampaikan 4 subtopik gitu. Yang pertama kita akan lihat kondisi globalnya seperti apa. Terus kemudian dari kondisi global kita akan lihat dinamika di kondisi nasional seperti apa, yaitu dinamika perubahan teknologi informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Kemudian kita turun lagi strategi apa, gitu kan, kepentingan apa untuk
memiliki dan memenuhi SDM keamanan siber dan bagaimana strategi pembangunannya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi dan program unggulan yang sudah dilakukan, dan tentunya ini baru step awal sebelum kita memulai langkah-langkah besar lainnya. Baik teman-teman, sebelum memberi masuk gitu secara spesifik mengenai keamanan siber, perlu kita lihat gitu kan, apa sih kira-kira tren gitu kan di tahun ini dan mungkin beberapa tahun ke depan gitu kan. Kalau kita mengacu kepada hasil penelitian dari Gartner, ini banyak diacu, teman-teman pasti sudah paham kalau kita di bidang IT gitu kan, Gartner menjadi salah satu acuan gitu kan, bisa memprediksi, bisa memberikan gambaran mengenai tren-tren yang terjadi. Nah, ini adalah top strategic teknologi trend untuk 2021 yang dikeluarkan oleh Gartner. Jadi kalau kita melihat trennya, dan ini akan menjadi menjadi pewarna gitu ya bagi organisasi-organisasi di masa depan gitu ya, dimulai dari tahun ini gitu ya. Bagaimana sih organisasi-organisasi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang? Maka organisasi tersebut harus memiliki 3 komponen gitu yang menunjang supaya dia bisa berhasil. Komponen yang pertama adalah dia sudah sentralisasi kepada orang gitu ya. Sentralisasi kepada orang artinya apa gitu kan? Bahwa kemudian organisasi itu bisa, kalau dulu tidak bisa secara langsung mencapai ke individu-individu, sekarang organisasi itu diharapkan bisa gitu, touching-nya gitu kan, pendekatannya, approach interaksinya kepada individu-individu gitu kan, melahirkan beberapa hal yang harus dipenuhi menjadi tren, yaitu yang pertama adalah Internet of Behavior gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita bicara Internet of Things gitu ya, bagaimana kemudian perangkat-perangkat di dalam kehidupan kita bisa dikendalikan melalui internet, maka kemudian ternyata di akhir-akhir ini teman-teman sekalian muncul yang namanya Internet of Behavior. Internet of Behavior itu apa? Itu bagaimana teknologi kemudian mempengaruhi perilaku kita. Contoh yang sudah banyak terjadi ini adalah kalau di Eropa gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya, di negara-negara yang sudah maju, memiliki mobil gitu kan, untuk memiliki mobil maka kita mempunyai syarat harus memiliki asuransi gitu ya. Saya alhamdulillah pernah juga hidup di luar gitu ya, bersama keluarga 4 tahun di luar, penugasan di luar, itu kalau kita membeli mobil, kalau di luar negeri, itu kita harus beli asuransinya dulu gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia kan beli mobilnya dulu baru asuransinya gitu. Ini harus bersamaan gitu, dan kemudian asuransi tersebut dijadikan dasar untuk mengeluarkan BPKB dan STNK gitu kan, surat-surat keluar. Jadi kalau kita nggak punya asuransi nggak bisa tuh keluar STNK BPKB-nya. Itu untuk menjamin supaya keselamatan di jalan itu terjamin ya. Dalam artian bukan hanya keselamatan kita, tetapi ketika kita menabrak gitu atau kita mencelakai pihak lain, maka itu sudah tertanggung gitu ya, sudah pasti tertanggung secara mekanisme asuransi. Nah, untuk menentukan premi gitu kan, dulu kita ya preminya dilihat dari umur mobil gitu kan, kalau mobil baru lebih murah pastinya dari mobil lama dan lain-lain. Tetapi sekarang gitu kan, dengan adanya mobil tersebut disambungkan dengan jaringan, kemudian dari perekaman di mobil bisa mengetahui gitu kan perilaku kita berkendara. Nah, itu dijadikan dasar gitu untuk penentuan premi di dalam asuransi ya. Di dalam asuransi. Jadi ketika kita nyetirnya sembarangan, sering ngerem mendadak, sering ngebut gitu, sering zigzag. Nah, itu maka nanti behavior kita akan terekam menjadi jelek dan kemudian premi asuransi kita menjadi mahal. Nah, dengan begitu maka kemudian masyarakat atau kita ketika menyetir mobil menjadi patuh gitu, menjadi hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati nanti tercatat dalam rekod di mobil
maka premi kita akan menjadi tinggi gitu. Jadi ini bagaimana kemudian teknologi dalam hal ini internet bisa mempengaruhi perilaku gitu ya. Inilah kemudian muncul Internet of Behavior. Total experience sama gitu kan. Terus kemudian yang terakhir privacy enhancing computing ya, bagaimana kemudian tren-trennya bahwa teknologi ini juga harus melindungi privacy gitu. Terus kemudian di samping terfokus kepada orang, maka organisasi juga sekarang location independent gitu. Apa yang sedang kita lakukan saat ini gitu ya, gitu. Kita diharuskan gitu kan bisa bekerja dari manapun gitu. Kita diharuskan bisa bekerja kapanpun gitu. Nah ini membutuhkan dukungan cloud yang terdistribusi, membutuhkan dukungan untuk operasi dari manapun, dan tipikal cyber security-nya menjadi lebih apa ya, mesh itu menjadi lebih tersebar teman-teman. Kalau dulu kita hanya melindungi kantor kita gitu dalam ruang lingkup di kantor karena orang bekerja di kantor, jadi kita lebih gampang gitu melindunginya. Tetapi dengan orang bekerja dari rumah, orang bekerja dari manapun, kapanpun, itu menjadi cyber security-nya menjadi mesh gitu, menjadi lebih complicated gitu, tersebar gitu. Nah, kemudian aspek yang ketiga yang diinikan oleh organisasi gitu, kecenderungannya adalah dia harus memiliki proses bisnis yang composable, artinya ketika break up gitu kan, seperti sekarang di pandemi, banyak bisnis kita yang break up gitu karena tidak didukung oleh proses bisnis yang bisa composable, bisa digantikan, bisa ditata ulang dengan cepat. Terus kita menggunakan artificial intelligence dan pasti banyak sekali kita menggunakan hyper automatization. Jadi otomatisasi yang masif gitu. Apakah kemudian otomatisasi itu menggantikan fungsi orang? Tidak, gitu ya. Memang ada kekhawatiran gitu bahwa kita akan digantikan oleh robot. Tetapi berdasarkan saya nggak masukkan di situ, tapi nanti teman-teman bisa googling. Tetapi berdasarkan penelitian dari PBB bahwa memang ada sekitar 76 juta gitu kan pekerjaan yang hilang, tetapi pekerjaan yang tumbuh ada sekitar 132 juta gitu ya. Jadi lebih banyak, tapi memang bergeser gitu ya. Bergeser dari yang tadinya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, rekursif gitu kan, tertata gitu kan, berulang, itu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analytical gitu kan, complex problem solving ya, seperti itu gitu. Jadi di satu sisi memang kelihatan tergantikan oleh mesin, tetapi di sisi lain justru untuk analytical dan lain-lain itu bisa berkembang gitu ya, bisa lebih berkembang. Baik, itu kondisi gitu yang ketiga, itu people centricity, location independent, terus kemudian pelayanan yang resilience, itu kombinasi itu yang harus kemudian dipenuhi oleh organisasi. Dan ini pasti gitu kan tidak lepas dari teknologi, proses, dan manusianya itu sendiri. Teknologi dan proses mungkin mengambil porsi sekitar 40% gitu ya, tapi 60%-nya pasti itu bergantung kepada orang gitu ya, kepada manusia. Nah, sekarang kita lihat gitu teman-teman, kondisinya seperti apa gitu ya di global gitu kalau kita bicara cyber security gitu kan. Nah, ini adalah studi dari ISC Square gitu kan, salah satu lembaga keamanan siber sertifikasi internasional. Mereka melakukan studi gitu ya di banyak negara. Kita bisa lihat bahwa yang sebelah kanan kecenderungan gitu ya, kecenderungan untuk kemudian itu kekurangan itu sangat luar biasa. Ada 64% gitu kan, 64% gitu yang merasa gitu kan kekurangan staf gitu. Dan akibatnya apa? Ketika 64% itu nggak dipenuhi,
maka gitu organisasi pada risiko yang sangat tinggi untuk terkena serangan siber itu sebanyak 56%. Jadi ada peningkatan gitu kan, peningkatan risiko keamanan siber ketika kemudian terjadi kekurangan pada pemenuhan orang-orang gitu yang mempunyai kemampuan atau kapabilitas atau kompetensi di bidang keamanan siber di dalam sebuah organisasi. Ini studi terbaru gitu kan, baru diterbitkan di tahun 2020. Teman-teman bisa download di internet, bisa lihat secara detail gitu ya. Saya hanya akan menyampaikan insight-insight-nya gitu. Tetapi poin-poin mendetailnya bisa teman-teman baca. Di satu sisi sebetulnya gitu kan, kalau kita lihat gitu kan, berdasar gaji gitu atau kompensasi bagi cyber security profesional itu sesuatu yang meningkat gitu ya, mempunyai kompensasi yang sangat-sangat baik gitu ya. Kalau kita lihat, kalau dari milenial per tahun dia bisa gajinya itu 67.000 US dollar. Kemudian Gen 8 bisa sampai 95.000, bahkan kalau boomers gitu ya di level kelahiran 70-80 gitu. Berarti ini kan tingkatannya beliau sudah senior gitu ya, senior cyber security profesional itu sampai 112.000 US dollar per tahunnya. Pun baik dia bekerja secara formal maupun bekerja secara informal di bidang cyber security, tetap saja kita lihat gitu ya, sistem kompensasinya sangat baik gitu ya. Kalau di formal dia 91 gitu kan, kalau di unofficial sampai 79.000 US dollar. Nah, teman-teman, tadi kita lihat gitu kan, dari survei mengatakan bahwa wah iya kita kurang gitu, dan kurang ini secara signifikan membuka peluang gitu kan, membuka bahwa ya organisasi dalam risiko yang lebih besar gitu kan di ruang cyber. Nah, kita lihat di laporan tersebut juga menyatakan gitu kan, secara kontinen ya, secara region gitu kan, di Eropa ada kekurangan 168.000 gitu, di Asia, di Amerika Utara gitu kan ada 376.000, di Amerika Selatan 527.000, dan di Asia Pasifik kita termasuk di dalamnya itu kekurangan hampir 2 juta gitu kan. 2 juta gitu profesional di bidang keamanan siber, yang kalau dihitung secara global gitu kita 66% gitu ya gapnya itu gitu. Dari global itu totalnya 3 juta, 2 juta itu kekurangannya ada di region Asia Pasifik gitu, termasuk Indonesia. BSSN melakukan perhitungan secara kasar 2 tahun lalu, itu kekurangan di kita hanya untuk sektor pemerintah dan private yang kita kenali secara minimum, itu kita kekurangan sekitar 18.000. Itu minimum requirement ya, dalam artian bukan ideal gitu. Jadi satu perusahaan mungkin kita hitung hanya satu organisasi, kita hitung pemerintah hanya 1 atau 2 saja. Itu kita kekurangan sampai dengan 18.000 orang profesional di bidang keamanan cyber. Dan ini faktanya secara global ya teman-teman. Maksudnya kekurangan ini memang kekurangan yang global gitu ya. Tidak hanya kita, tetapi kita menempati ranking yang tinggi gitu ya dibanding North America, dibanding Latin America, dibanding Europe. Asia Pasifik menempati pada posisi yang sangat tinggi ya, 66% dari 3 juta. Nah, kita mendalam lagi gitu kan. Top cyber skill apa sih gitu yang paling dibutuhkan? Skill di bidang keamanan cyber apa sih yang paling dibutuhkan? Gitu kan. Berdasarkan laporan yang tadi kita lihat gitu ya, yang paling atas gitu ya, itu cloud computing security. Ya, benar gitu, karena kita memang terjadi pergeseran dari tadinya kita itu bekerja dengan menggunakan sistem-sistem yang on-premise gitu kan, berada di kantor kita, sekarang kita banyak menggunakan dengan berbagai keuntungan ya,
skalabilitas gitu kan, dari sisi harga, dari sisi efisiensi, banyak orang sudah menggunakan cloud. Jadi dan ketika kita masuk ke cloud computing, karena itu bukan berada di wilayah kita, itu berada di wilayah lain atau pihak ketiga, maka pertanyaan yang pertama kali muncul ketika kita menggunakan cloud service adalah apakah service tersebut aman. Makanya kalau kita melihat top security, cyber security skill needed, gitu kan, yang pertama dicari adalah cloud computing security, ya, kemampuan untuk melihat keamanan dari cloud computing itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, gitu, yang banyak kedua adalah risk assessment, analysis, and management. Ini kan ketika kemudian kita sama-sama gitu secara global bertransformasi digital, termasuk Indonesia, maka ketika organisasi masuk ke dalam suatu ruang yang baru, gitu ya, pasti gitu yang pertama kali gitu kan dilakukan teman-teman pasti di organisasi adalah melakukan risk assessment gitu kan. Risk assessment, analisis, kemudian bagaimana memanage hal tersebut. Ini sesuatu yang sangat signifikan ya ketika organisasi masuk, dan ini dibutuhkan orang-orang seperti ini. Kemudian ada lagi security analysis, ya benar, ketika kemudian resikonya ada, bagaimana kemudian kita menganalisis faktor-faktor keamanan dan kemudian gitu kan kita bisa melakukan tata kelola dan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut. Makanya di yang keempat ada governance, risk management, and compliance gitu ya. Kalau organisasi masuk di dalam suatu ruang tertentu, maka salah satu yang harus dilihat adalah cara bermain, gitu, rules-nya, dan bagaimana kita compliance terhadap rule tersebut. Ini teman-teman di sebelah kiri bagaimana skill-skill yang dibutuhkan. Terus kemudian terkait dengan skill untuk mengukur sebuah skill, gitu, mengukur knowledge dan mengukur kompetensi, maka industri sekarang gitu tumbuh dengan yang namanya sertifikasi gitu ya. Nah, ini beberapa sertifikasi yang banyak diperlukan gitu, banyak diaplikasikan, yang baik dia itu secara vendor spesifik maupun vendor netral gitu, dari mulai CISSP, kemudian CCNA Security, CISSP with concentration, itu sampai ke bawah ada CompTIA Secure. Mohon izin saya minum sebentar. Nah, kita lihat gitu kan, kita lihat secara globalnya skill yang dibutuhkan, dan kita lihat mekanisme di dalam global bagaimana memenuhi kompetensi tersebut dengan sertifikasi. Ini kondisi yang kita lihat. Nah, sekarang setelah kita ambil beberapa insight dari yang terjadi di global tersebut, nah, kita masuk ke ruang cyber atau ruang digital di Indonesia ya. Baik, kita lihat dari yang paling mendasar gitu, populasinya gitu ya. Populasinya dan tingkat penggunaan teknologi kita bisa. Ini saya ambil biasa, teman-teman ini sangat terkenal, teman-teman juga biasa ambil gitu kan, WA Sosial gitu, Digital 2020 Report gitu ya. Laporan digital tahun 2020 gitu ya. Kita ambil untuk Indonesia gitu per Januari 2020. Pastinya per sekarang 2021 ininya pasti sudah sangat meningkat gitu ya. Dari total populasi kita ada sekitar 272 juta itu orang dengan tingkat urbanisasi 55%, artinya gitu kan setengahnya lebih gitu kan berada di perkotaan gitu. Terus kemudian dari 272 juta, maka telepon seluler yang terkoneksi sebanyak 338 juta. Jadi lebih banyak telepon selulernya daripada penduduk Indonesia. Ada 124% terhadap populasi ya. Dan memang benar gitu ya. Karena setiap dari kita banyak gitu kan, dan sudah umum satu orang itu memegang 2 telepon gitu ya. Jadi pasti telepon selulernya yang terkoneksi itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Itu sesuatu yang wajar.
Dari 272 juta populasi, maka pengguna internetnya adalah 175,4 juta. Kita bisa bayangkan gitu, orang yang mengakses internet itu 175,4 juta. Di mana penetrasinya kalau dihitung per populasi itu mencapai 64%. Ini tertinggi teman-teman di dunia. Secara umum gitu kan di dunia itu level penetrasinya di angka 40 sampai 50% ya, 54% kalau saya tidak salah gitu. Indonesia 64% gitu. Ini luar biasa besar. Dari 175,4 juta pengguna internet, maka 160 juta orangnya itu adalah pengguna aktif media sosial gitu. Dan rata-rata waktu yang digunakan berinteraksi dengan internet gitu kan, dengan media sosial itu 8 jam per hari. Jadi kita punya 24 jam per hari, sepertiganya kita gunakan untuk terkoneksi dengan internet. Makanya kita sangat update sekali ya teman-teman, bangsa Indonesia sangat update dan sangat aktif di ruang cyber khususnya di media sosial. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, dalam konteks keamanan cyber, dengan ruang yang sedemikian besar gitu kan, 272 juta orang yang 175-nya itu terkoneksi dengan internet dan rata-rata menghabiskan waktu 8 jam sehari, gitu ya. Saya pikir memang benar gitu, karena kita bangun tidur pun kita langsung ngecek HP, kita mau tidur pun kita ngecek HP gitu. HP kita gitu kan, smartphone kita menjadi sesuatu yang selalu dekat gitu sekarang dengan kita gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu. Nah, tetapi kita juga harus perhatikan ternyata hasil pantauan dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional menunjukkan tren serangan yang sangat meningkat gitu. Kalau kita lihat angkanya saja ya teman-teman, angkanya. Dan teman-teman bisa download laporan ini secara detail dari website BSSN ya. Di-download ada tahun 2019, ada tahun 2020, laporan tahunan keamanan cyber BSSN gitu ada di website. Itu di 2018 kita mendapatkan serangan sebanyak 232 juta sekian gitu ya. BSSN itu dibentuk teman-teman di tahun 2017 dengan Perpres 53 dan 133 tahun 2017. Kita beroperasi setahun, kita kemudian mendirikan yang namanya Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional untuk melakukan pemantauan traffic internet secara nasional dan anomali ya. Jadi jumlah serangan cyber di sini dikorelasikan dengan anomali ya. Sesuatu yang bersifat anomali di traffic kita anggap sebagai serangan cyber. Itu jumlahnya di 2018 232 juta, di 2009 290 juta, dan di tahun lalu per kita tutup 31 Desember, itu jumlah serangannya adalah 495 juta. Teman-teman bisa bayangkan gitu kan, kita semua bergeser ke ruang cyber, organisasi kita sekarang berorientasi bekerja di ruang cyber, semua tujuan gitu termasuk ekonomi digital berada di ruang cyber, tetapi tentunya diiringi gitu hal ini dengan ancaman yang makin besar gitu ya. Ya, itu sesuatu yang wajar di dunia ini, di mana ada gula, di mana ada semut gitu ya, di mana ada orang, di mana ada uang bergulir, di mana ada transaksi berjalan. Nah, disitulah para penjahat itu mencoba mengambil keuntungan, mencoba melakukan berbagai macam kejahatan gitu kan, untuk mengambil keuntungan pribadi. Apa sih yang banyak muncul? Ya, phishing nomor satu. Apalagi COVID-19 ini memunculkan phishing. Kemudian ada hacking, ransomware, cryptojacking, malware, mendominasi ya. Ini serangan-serangan cyber yang mendominasi kita semua di landscape ruang cyber Indonesia. Nah, dengan hal seperti itu, maka kita harus mengatur gitu transformasi digital di Indonesia.
Apa sih transformasi digital? Transformasi digital ada proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan yang ada untuk memenuhi perubahan proses bisnis dan kebutuhan pasar. Ya, sudah ada itu dalam dokumen perencanaan transformasi digital 2020-2024 yang diterbitkan oleh Bappenas. Unsur-unsurnya adalah infrastruktur dan connectivity, ya. Sekarang kita sudah membangun sangat masif untuk infrastruktur dan connectivity dengan palaparing barat, tengah, timur berusaha menjangkau gitu ya, membangun infrastruktur dan menjangkau konektivitasnya sehingga tidak ada lagi orang yang tertinggal dari sisi teknologi sehingga tidak ada persamaan dalam akses pengetahuan, tidak ada persamaan dalam akses pelayanan, semuanya bisa pada level yang sama. Kemudian ada governance, tata kelola, terus ada cyber security, teman-teman, karena kalau kita sudah masuk di ruang cyber tapi kita abai terhadap cyber security-nya, maka bencanalah yang akan terjadi kepada kita, kepada organisasi kita. Skill dan change management, software, authentication dan identification data, authentication dan identification, serta pengelolaan dari data. Ini faktor-faktor dalam transformasi digital yang harus kita penuhi dan menguatkan bagi kita bahwa ya dari sisi cyber security harus dipenuhi gitu. Salah satunya adalah SDM-nya. Nah, strategi pemenuhannya seperti apa gitu ya? Kalau kita bicara strategi pemenuhannya, maka kita bisa lihat ada 3 hal gitu ya. Ada 3 hal yang sudah BSSN inisiasi dan ini dikerjakan gitu kan dalam konteks dan lingkup nasional. Yang pertama adalah aksi kolaborasi, yang kedua adalah peta okupasi, yang ketiga adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI di bidang keamanan siber. Nah, apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Bahwa kalau kita melihat proses gitu pembangunan SDM dari mulai standarisasi, akreditasi, sertifikasi, pembangunan kapasitas dan penjaminan mutu, ini adalah suatu ekosistem gitu yang tidak hanya dihandle oleh satu pihak saja. Ini adalah namanya ekosistem melibatkan banyak pihak dan pihak-pihak yang terlibat itu harus gitu selalu in touch gitu kan, harus selalu bersinergi, bekerja bersama gitu kan, terintegrasi sehingga bisa memastikan bahwa ekosistem yang ditumbuhkan tersebut memang bisa memberi manfaat atau bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau kita bicara pembangunan SDM keamanan cyber saat ini, standarisasi lead-nya gitu, semuanya terlibat, tetapi di situ ada lead tentu saja karena ini bicara workforce gitu ya, bicara angkatan kerja, maka kebijakannya ada pasti di Kementerian Tenaga Kerja, ya, mereka yang mengeluarkan SKKNI. Tetapi tentunya yang melakukan inisiasi gitu dan melakukan kemudian penyusunan adalah sektor terkait. Dalam hal ini ketika kita bicara cyber security, maka itu menjadi tugas pokok dari BSSN. BSSN bersama-sama dengan industri, akademisi, komunitas, praktisi, masyarakat, semuanya berkumpul gitu kan kemarin untuk menyusun tadi namanya SKKNI gitu kan, termasuk peta okupasi. Dan ketika kita bicara di sektor pemerintah, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Menpan, karena Kementerian Menpan menjadi lead bagi penerapan di sektor pemerintah melalui sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Akreditasi ada BNSP, ada BSN, kemudian sertifikasi ada lembaga sertifikasi profesi ya. Kemudian penjaminan mutu ada di masing-masing organisasi, dijalankan dari masing-masing organisasi, skupnya tergantung masing-masing organisasi, sedangkan pembangunan kapasitas dan kapabilitas banyak dilakukan oleh teman-teman di akademisi dan komunitas gitu ya.
berbagai macam universitas gitu menyediakan program-program prodi-prodi yang terkait keamanan informasi, kemudian banyak melakukan sertifikasi personil. Nah, yang kedua gitu yang sudah kita hasilkan kaitan dengan pembangunan SDM keamanan siber secara nasional adalah yang namanya peta okupasi nasional keamanan siber. Apa sih peta okupasi? Ya peta gitu ya teman-teman. Peta sesuatu yang menggambarkan gitu ya, menggambarkan landscape, memberi arah dan tujuan. Kalau kita korelasikan dengan report dari ASC Square gitu di atas tadi secara global kan menunjukkan fenomena kekurangan personil, terus skill-nya di mana, terus kemudian pemenuhan sertifikasinya seperti apa. Sama gitu kan. Di nasional kita harus mengenali gitu kan petanya gitu. Petanya kompetensi apa sih yang banyak dibutuhkan gitu, kekurangannya apa sehingga kita bisa memberikan prioritas gitu dan penekanan gitu. Jadi kita sudah punya sebuah peta gitu yang framework-nya itu menggunakan framework the Unified Kill Chain yang pembagiannya itu berdasarkan pada fase attack. Nanti kita lihat gitu ya. Jadi skill apa yang diperlukan before attack, yang diperlukan during attack, yang diperlukan after attack gitu. Jadi skill-skill apa yang diperlukan untuk kita sebelum terjadi serangan, selama terjadi serangan, dan sesudah terjadi serangan gitu. Terus kemudian dikenali ada 30 okupasi pada level 5 sampai 9 ya, dari tingkat operator sampai kepada manajer ya yang paling tinggi gitu, spesialis itu dari level 5 sampai 9 dan seluruh okupasi telah dilengkapi dengan atribut serta yang paling penting adalah sudah disediakan jenjang karirnya, sudah dilipiskan gitu ya teman-teman. Jadi ketika kemudian kita mau mengembangkan gitu di dalam organisasi, panduannya atau petanya sudah ada. Secara lengkap teman-teman bisa download di sini, teman-teman di bssn.go.id peta okupasi nasional keamanan siber. Jadi teman-teman nggak saya sampaikan di sini, tapi teman-teman nanti bisa berkunjung gitu. Saya harapkan berkunjung ke websitenya BSSN, banyak sekali publikasi dan aturan tips yang bisa di-download. Termasuk kalau kita bicara sore ini mengenai SDM, ya kita bisa download peta okupasinya gitu. Contoh ya, teman-teman ini saya ambil contoh beberapa itu yang paling banyak itu CISO ya, Chief of Information Security Officer, ini banyak sekali dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Terus kemudian cyber risk specialist, cyber security administrator gitu ya. Terus cyber forensic specialist karena ternyata serangan cybernya sangat banyak kalau teman-teman mengikuti akhir-akhir ini luar biasa. Nah, kita membutuhkan teman-teman yang sanggup melakukan forensik untuk kemudian memberikan laporan dan menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kemudian network security manager ya, karena kita menghandle network yang makin interkoneksi. Terus kemudian information security auditor, bagaimana kemudian teman-teman ini bisa melakukan audit terhadap sistem yang berjalan sehingga kita bisa memastikan compliance-nya dan kita bisa memastikan bahwa proses bisnis memang berlangsung seperti yang diharapkan. Ini peta okupasi. Jadi kolaborasinya jalan untuk membentuk peta okupasi. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan download. Nanti ini kecil ya, tapi teman-teman bisa lihat dari mulai before, during, after di situ ya. Ada security architect gitu kan. Kalau kita bicara before tuh kita akan bicara banyak mengenai keahlian di bidang deteksi, identifikasi dan proteksi gitu. Nah, kemudian kalau during berarti ini yang kita akan banyak bekerja dengan skill yang terkait insiden response gitu kan. Dan kalau after berarti terkait dengan digital forensik, terkait dengan pemulihan gitu, mitigasi pemulihan insiden. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu kan di sini ya. Ada security architect, ada cryptographic specialist gitu kan.
kemudian di tengah ini ada manajer keamanan jaringan, auditor keamanan informasi, ya, masuk ke tengah lagi pada saat during ada incident response team, ada cyber security government officer, kemudian di level yang terakhir ini banyak ada digital forensik, gitu kan, digital analysis dan lain-lain. Dan kemudian skemanya pun gitu kan, skema strata jabatannya ada gitu, dari mulai penyelia, gitu, naik menjadi manajer, kemudian sampai kepada yang paling jabatan utama ya Chief of Information Security Officer gitu ya, atau CISO, dia di level yang paling tinggi. Nah, teman-teman sekalian gitu kan, setelah kita punya peta, tentunya kita harus punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini menjadi acuan gitu kan, kalau bagi universitas ini bagaimana kemudian kita membentuk gitu kan prodi-prodi berdasarkan keamanan informasi. Kalau di bidang sebentar teman-teman, saya mohon izin. Ya, kalau kemudian dari peta tersebut skill-nya harus dibangun seperti apa sih gitu kan. Kemudian apa-apa saja gitu yang harus dipenuhi level-level teknisnya. Nah, kita membuat yang namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang keamanan siber gitu kan. Ada beberapa yang kita kelompokkan dan kemudian nanti kita jadikan gitu, tetapkan melalui ketetapan Menteri Tenaga Kerja gitu ya. Nah, ini yang sudah kita selesaikan di tahun lalu adalah Security Operation Center. Ini nomor 391 tahun 2020. Ini SKKNI nomor 391. Gitu. Ini terkait dengan proses-proses yang ada, profesi-profesi yang ada, kemampuan-kemampuan skill yang diperlukan gitu kan, skill, knowledge dan attitude gitu di bidang Security Operation Center. Ini menjadi prioritas karena ya setiap organisasi sekarang harus mempunyai Security Operation Center untuk memastikan bahwa proses bisnis yang berjalan di organisasi bisa termonitor, bisa mendeteksi, bisa terlindungi, bahkan bisa melakukan mitigasi gitu kan terhadap serangan cyber atau insiden cyber atau anomali yang terjadi di ruang cyber yang terkait dengan sistem elektronik mereka. Kemudian di tahun ini kita juga sedang berproses untuk SKKNI mengenai audit keamanan informasi dan uji keandalan keamanan siber. Nah, uji keandalan keamanan siber ini, teman-teman, itu seperti pen testing, gitu kan, ethical hacking, seperti itu ya, kemampuan-kemampuan untuk menguji sistem gitu supaya sistem tersebut andal. Kemudian di tahun berikutnya kita akan masuk ke SKKNI Cryptography dan Secure Development Life Cycle. Di tahun ini pun kita juga menyelesaikan digital forensik yang kebetulan digital forensik ini lead-nya dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Kominfo gitu. Tapi tetap menjadi satu gitu karena SKKNI keamanan siber ini adalah milik nasional gitu kan. Kita bekerja semuanya gitu kan untuk menghasilkan gitu dan kemudian dipakai secara bersama. Nah, tadi strategi-strateginya, kemudian implementasinya seperti apa gitu kan? Implementasinya di samping tadi sudah kita keluarkan SKK ini, kemudian kita mengeluarkan yang namanya ada kamus kompetensi, kemudian mendorong lahirnya industri profesi, dan yang ketiga yang unik gitu kan ada Women in Cyber Security atau pemberdayaan perempuan di bidang keamanan cyber. Ini saya masukkan khusus karena di laporan ASG Square gitu yang laporan global di penutupnya juga gitu ya Women in Cyber Security ini menjadi satu ini momentum baru gitu ya, satu dinamika baru bagaimana memunculkan pemberdayaan perempuan di bidang keamanan cyber. Nanti kita bisa lihat gitu. Yang pertama kampus kompetensi. Kampus kompetensi ini adalah sudah diterbitkan gitu kan melalui peraturan BSSN nomor 11 tahun 2020. Nanti bisa saya sharing ke Mas Bowo untuk bisa di-sharing ke teman-teman yang hadir. Di dalam kamus kompetensi namanya kamus ya, ini acuan gitu ya, acuan detail kompetensi yang terdiri dari
skill, knowledge, dan attitude gitu. Ada 33 unit kompetensi gitu ya di situ, yang ini merupakan ketika, jadi gini teman-teman, ini digunakan ketika kalau di ASN gitu, ini digunakan sebagai acuan untuk penyusunan standar kompetensi jabatan. Misalkan gitu kan, saya sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber gitu. Apa sih standar kompetensi jabatan yang harus dipenuhi? Saya harus bisa memenuhi unit-unit mana saja. Nah, sama di teman-teman di swasta juga, ketika dia menjadi misalkan Chief of Information Security gitu. Kompetensi apa sih yang harus dipenuhi gitu kan? Itu ada semua, baik dari sisi skill, baik dari sisi knowledge, bahkan sampai kepada attitude. Misalkan dia harus orang yang punya integritas gitu kan. Dia harus orang yang bisa bekerja secara tim gitu. Dia harus orang yang apa ya, memiliki gitu kan rasa keingintahuan, atau bisa juga seseorang yang bisa menjaga rahasia perusahaan, seperti hal-hal seperti itu ya, berkaitan dengan itu. Nah, di situ ada berisi nama, kode, definisi, level, terus deskripsi kompetensi teknis dan indikator perilaku ya, interdekat. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini juga nanti bisa digunakan gitu. Jadi ketika bisa jadi orang tersebut duduk di satu profesi tetapi belum memenuhi semua, ini bisa dikembangkan untuk nanti menjadi acuan diklat ya. Jadi di samping sebagai standar uji untuk kompetensi jabatan, dia juga bisa dikembangkan sebagai standar untuk pengembangan nanti diklat. Oh, dalam jabatan ini sebelum masuk ini, orang ini harus memenuhi diklat teknis ini. Gitu. Nah, kamus kompetensinya ini ada tadi 33 ya, teman-teman. Ini kan nanti saya sharing melalui Mas Bo, ada manajemen keamanan siber dan persandian, advokasi kebijakan, manajemen risiko, penilaian keamanan teknologi informasi, intelijen siber, monitoring keamanan jaringan, audit keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan informasi, pengelolaan komputer security incident response team, manajemen insiden cyber, manajemen krisis cyber, forensik digital, dan seterusnya. Gitu. Ada 33 masing-masing berisi tadi kemampuan teknis dan indikator perilaku. Ini bisa digunakan di mana saja ya teman-teman. Biasanya lebih banyak di ASN untuk kepentingan penyusunan kompetensi jabatan. Tapi pun ini bisa digunakan oleh teman-teman di private gitu, dari sisi human resource gitu, departemen, untuk mereka ketika mungkin membuka lowongan, mengisi jabatan gitu kan, melakukan evaluasi, bahkan menyiapkan diklat untuk posisi-posisi tertentu. Nah, tadi kita sudah punya petanya gitu kan, kita punya SKKNI-nya gitu kan, kita punya peta, kita punya kamus, kita punya SKKNI. Nah, industrinya bagaimana dong, gitu kan? Karena semua itu kalau tanpa industri ya, yang mendukung, yang nggak jalan gitu kan. Kita kembali tadi, kita ini kan berada dalam sebuah ekosistem gitu ya. Tidak hanya BSSN di situ, atau tidak hanya satu instansi tertentu di situ, tapi ekosistem yang saling mendukung, gitu kan? Gitu. Harus ada lembaga-lembaga profesi, lembaga-lembaga industri yang menyediakan profesi tersebut, membangun, merekrut, gitu kan, mengembangkan, gitu kan, melakukan menjaga kualitas gitu terhadap profesi-profesi keamanan siber yang sifatnya lokal gitu ya teman-teman. Karena kalau kita bicara keamanan siber, tantangan sekarang adalah salah satunya gitu kan, ya sertifikasinya kebanyakan sertifikasi internasional. Kita punya dua kendala utama gitu ya, banyak kendala yang lain, tetapi dua kendala utama ketika sertifikasi internasional adalah, pertama, biayanya mahal, ya teman-teman coba cek aja gitu sertifikasi seperti tadi GISP gitu kan, GISSP gitu kan, itu berapa ribu dolar gitu kan untuk sertifikasi gitu. Belum setiap 2 atau 3 tahun kita harus melakukan maintenance gitu, atau perpanjangan gitu kan, atau pembaharuan, itu bayar lagi
Itu satu sisi dari sisi biaya. Dan sisi keduanya, kita juga banyak lemah gitu. Sebetulnya kita mempunyai kemampuan teknis yang mungkin memenuhi syarat, tetapi sertifikasi internasional itu kan dilakukan dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita juga banyak menemui di lapangan gitu ya. Salah satu salah satu tantangan bagi kita ketika sertifikasi adalah bahasa, ya. Bahasa. Jadi yang pertama biaya, yang kedua bahasa. Makanya kita perlu gitu kan dalam skema untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka kita harus menumbuhkan industri profesi keamanan siber yang lokal gitu ya. Yang sekarang tumbuh berdasarkan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020, yaitu sistem pengamanan pada penyelenggaraan sistem elektronik. Itu kita ada gitu kan, ada 4 komponen gitu ya. Ada lembaga audit gitu, ada lembaga konsultan untuk penerapan, ada auditor keamanan, terus kemudian ada implementator gitu ya. Gitu. Ini yang sekarang coba kita dorong gitu kan, bagaimana, karena kan kalau dari sisi kebijakan, salah satu yang harus diacu mengenai compliance atau kepatuhan adalah terhadap tata kelola. Nah, tata kelola mengikuti standar tertentu. Untuk penerapan standar tersebut harus menggunakan gitu kan, ya teman-teman implementator atau konsultan gitu yang sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk melakukan sertifikasi mereka dilakukan audit. Nah, ini makanya kita kembangkan gitu teman-teman sekalian. Kita kembangkan lembaga audit keamanan informasi, kita kembangkan lembaga konsultan penerap keamanan informasi, kita kembangkan lembaga uji keandalan keamanan siber ya. Kalau teman-teman lihat sudah banyak sekarang perusahaan itu yang melakukan yang namanya misalkan bug hunter, melakukan pen tester, ya kan, melakukan IT security assessment gitu kan terhadap sistem-sistem elektronik, dan itu industri gitu ya, bukan BSSN teman-teman ya, bukan BSSN. Kita mendorong industri untuk tumbuh dan melakukan itu, BSSN sebagai pengawas, BSSN sebagai regulator. Jadi ini ekosistem profesinya harus ditumbuhkan dari lembaga-lembaga tersebut. Terus kemudian yang terakhir, ini teman-teman, kita juga mendorong pemberdayaan perempuan di bidang cyber security. Kenapa ini kita perlu dorong, gitu ya? Ya karena memang perempuan juga memegang peranan yang penting, gitu kan, di dalam industri ini dan di dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi kita launching saat itu bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2021 ya, 21 itu. April 21 namanya Indonesia Women in Cyber Security. Teman-teman perempuan yang ingin bergabung silahkan nanti kontak melalui Humas BSSN, nanti akan diarahkan ke sekretariat dari Indonesia Women in Cyber Security. Apa sih yang mereka kerjakan? Ada 3 besar program gitu. Program kesadaran, program pendidikan, dan program pemberdayaan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka melakukan campaigns, gitu. Mereka melakukan edukasi, mereka melakukan berbagai hal literasi, gitu. Bahkan pemberdayaan perempuan, gitu kan. Karena jangan salah, gitu ya. Ya, komposisi populasinya kita pun perempuan juga sangat dominan gitu kan, di dalam kehidupan juga sangat dominan, dan kehidupan kita sudah masuk semua ke ruang siber. Jadi awareness, education, dan empowerment gitu terhadap perempuan di ruang cyber ini menjadi sesuatu yang sangat kritikal. Nah, upaya-upaya apa? Ini 2 slide penutup dari saya. Upaya yang sudah dilakukan BSSN gitu saat ini sudah dan sedang berjalan gitu kan, dan akan terus berjalan, yaitu mendorong perguruan tinggi untuk menambah jurusan, program studi, konsentrasi di bidang keamanan cyber,
termasuk penjajakan dalam program mikro kredensial mahasiswa Indonesia dalam rangka Kampus Merdeka Belajar. Jadi ternyata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada namanya program mikro kredensial, jadi mahasiswa-mahasiswa itu magang di berbagai macam tempat di industri teknologi keamanan siber, terus kemudian mereka dibayar gitu, tetapi mereka juga mendapatkan pengetahuan ya, karena mereka magang belajar program-program tertentu dan dibiayai oleh pemerintah. Terus kemudian menggandeng LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk mengambil skema sertifikasi di bidang keamanan siber ya. Jadi ketika kita bicara menjalankan organisasi, kemudian harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber, harusnya orang tersebut mempunyai sertifikasi di bidang keamanan siber yang diambil atau didapatkan dari LSP. Kemudian memperkaya pilihan karir di bidang keamanan siber, baik di sektor pemerintah maupun industri. Tadi sudah ada career path-nya sudah ada 30 gitu kan jenis gitu ya. Pilihan gitu ya, dari mulai yang levelnya penyelia gitu di bawah gitu sampai muda, pertama, madya, bahkan sampai yang utama. Terus kemudian memperkenalkan okupasi-okupasi keamanan siber di berbagai forum komunitas profesi. Ini untuk mendorong ketertarikan. Ya, terus kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas kompetensi okupasi keamanan siber melalui penyusunan SKKNI, ya benar, gitu, karena ini menjadi standar kompetensi kerja. Kemudian menata ulang pelatihan keamanan siber dan sandi melalui penyusunan rencana pokok belajar, lupa saya, RPB, pelatihan keamanan siber dan sandi, dan konsep pelatihan berbasis kompetensi ya, SKKNI, SK3, dan SKI. Kemudian meningkatkan engagement, gitu, keterlibatan dengan industri pengguna agar bisa disusun okupasi yang relevan dengan yang dibutuhkan oleh industri. Itu Mas Bowo dan teman-teman yang bisa saya sampaikan di sore ini, gitu kan, terkait dengan bagaimana sih strategi kita gitu mengembangkan SDM di bidang keamanan siber untuk memenuhi kebutuhan nasional, dan memang sesuatu yang tak terhindarkan. Ini juga kebutuhan baik di sektor pemerintah maupun di sektor private. Sekarang ini banyak sekali gitu kan dibuka lowongan gitu, tetapi memang yang memenuhi untuk memenuhi kebutuhan itu masih sangat kurang. Mudah-mudahan dengan strategi ini dan kerja kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mencapai gitu, memenuhi gitu kan, sehingga risiko-risiko yang terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan kompetensi atau kebutuhan pegawai di dalam organisasi menjadi kita bisa minimalisir gitu, risiko-risiko keamanan siber yang mungkin terjadi kita bisa minimalisir. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bo. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Anton atas paparannya. Ini sesuatu yang menarik ya buat kita semua gitu ya. Terima kasih, tadi ada kamus kompetensi, ternyata sudah ada kamus kompetensinya ya Mas Anton ya. Nah, kebetulan saya juga lagi menyusun kamus kompetensi nih di kantor ya Mas Anton. Jadi, nah, cuman pertanyaan saya, berarti itu apakah spesifik di bidang departemen IT sajakah yang bisa kita tambahkan ya dengan kaitan dengan kamus kompetensi itu? Yang kedua tadi ada kerjasama dengan kampus-kampus nih. Berarti kerjasama dengan kampus-kampus ini, apakah hanya kampus yang khusus di bidang informatika atau kampus-kampus lain yang bisa kita kerjasamakan nih Mas Anton? Misalnya katakanlah untuk tambahan, katakanlah pendamping jasa, pelatihan dan sebagainya, atau memang hanya khusus di kampus-kampus yang jurusannya adalah informatika? Itu bisa ada pencerahan nih Mas Anton. Ya, terima kasih Mas Bo. Memang sampai saat ini gitu kan kerjasama, terus yang kemudian kita lakukan kolaborasi, memang teman-teman di lingkup IT ya, Mas Bo. Sampai saat ini gitu di universitas-universitas juga mereka yang punya program IT, kemudian
juga untuk membuka program studi di bidang keamanan siber gitu. Jadi sampai saat ini seperti itu yang kita lakukan. Nah, kaitannya dengan ini Mas Anton, dengan tadi sertifikasi profesi. Tadi kan memang sepengetahuan saya sertifikasi profesi di bidang IT memang mahal ya Mas Anton ya. Mahal sekali memang. Nah, bagaimana nih kita sebagai penglihat dunia pendidikan, bagaimana kita bisa menyiapkan itu nih, caranya bagaimana kalau seandainya kami untuk bisa bekerja sama dengan BSNN kan, apakah bisa menyelenggarakan hal pelatihan tersebut ataukah seperti apa gitu kan, karena prosesnya kalau kita bikin LSP dan sebagainya ada beberapa proses izinnya tuh harus kemana, mungkin teman-teman juga ada yang berminat menyiapkan hal itu untuk memenuhi okupansi tadi. Kira-kira caranya seperti apa Mas kerjasamanya? Ya, kerjasama yang paling yang paling jalurnya gitu tepat gitu dan sesuai memang pembentukan LSP gitu ya, Mas Bowo. Pembentukan LSP gitu kan dengan mengikuti skema yang ada. Nah dari situ nanti kita kerja bareng gitu dengan BSSN gitu untuk membentuk gitu kan, untuk membentuk SDM tersebut. Itu tadi salah satu pilihan yang paling real yang bisa kita lakukan. Di samping memang ada beberapa training gitu yang dikerjakan terlepas dari LSP. Tetapi kalau kita dengan skema LSP kan nanti skemanya dengan sertifikasi gitu, lebih kuat dan lebih sesuai gitu kompetensinya memang yang dibutuhkan oleh industri gitu atau organisasi. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas Anton dari Kak Hendi nih, Kak Hendi Piliang. Apakah semua perusahaan wajib meningkatkan cyber security yang kaitannya dengan rahasia perusahaan? Nah, bagaimana jika diwajibkan? Ini karena ini kaitannya dengan anggaran, Mas. Apakah ini diwajibkan atau tidak? Sebetulnya dari segi pemerintah. Monggo, Mas. Iya. Kalau terhadap perusahaan itu sendiri, itu dari sudut pandang perusahaan itu sendiri ya keputusannya pasti diambil dari perusahaan itu ya. Maksudnya bagaimana dia apakah gitu kan rahasia perusahaan itu menjadi sesuatu yang penting, kemudian mereka menjadi aset yang penting dan kemudian mereka harus berkonsekuensi gitu untuk melindunginya. Ini dari sisi perusahaan. Tapi kalau kemudian perusahaan itu gitu kan melakukan interaksi dengan pengguna gitu, kemudian dia membangun yang namanya sistem elektronik, maka mengacu kepada Undang-Undang ITE dan PP-PSTE, maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik dan wajib menurut undang-undang maupun menurut PP-PSTE, PP 71 tahun 2019, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik dengan aman dan handal. Jadi itu menjadi kewajiban, Mas Bowo. Ketika sekarang sistem kita ini udah kepada pelanggan udah dengan sistem elektronik, itu udah masuk gitu, kena peraturan. Jadi kaitan sama kekhususan bidang bisnisnya ya Mas Anton ya berarti ya? Iya, benar. Oh, gitu. Kalau memang tidak ada kaitan itu mungkin diserahkan kepada industri masing-masing ya? Iya, perusahaan masing-masing. Teman-teman jika ada pertanyaan silakan bisa langsung. Nah ini menarik nih Mas Anton karena saya sebagai tadi ada CISA dan sebagainya gitu ya, audit security. Saya bisa bertanya Pak? Yuk silakan Mbak Erlina, monggo silakan Mbak Erlina. Ini selamat sore, saya mau menanyakan terkait dengan kerjasama yang tadi diinformasikan. Apakah mungkin kita juga bisa bekerja sama untuk membantu penyandang disabilitas gitu Pak, untuk misalkan meningkatkan skill mereka, mereka juga punya kapasitas itu untuk bisa bekerja di dunia IT terkait dengan cyber security ini. Ya. Silakan Mas Anton. Jadi berkaitan dengan teman-teman saudara-saudara kita yang disabel nih, apakah ada kerjasamanya nggak? Iya, benar Mbak Erlina. Ini sesuatu yang
sangat penting, dan kalau di luar negeri diberikan perhatian, cuman memang di kita ini perhatiannya ini belum spesifik ya, belum banyak gitu. Tetapi ada memang gitu, sama seperti kita Mas Bowo sekarang misalkan di pemerintah itu ada beberapa persen gitu alokasi yang harus diberikan untuk kaum-kaum yang disabilitas, ya tentunya dengan kompetensi yang dipenuhi ya, tetapi mereka bisa diberdayakan gitu. Menurut saya ini bisa sekali Mbak Erlina gitu, karena kita juga lihat gitu kan, beberapa kemarin saya lupa, tahun yang lalu kita sempat gitu kan berdiskusi dengan teman-teman untuk pengembangan disabilitas. Jadi kita punya BSSN belum punya experience di situ, tetapi kemarin saya lupa mendatangkan satu narasumber, dia mengelola gitu. Jadi gini, dia memberdayakan teman-teman yang punya disabilitas tersebut untuk menjadi personil di Departemen Security Operation Center. Nah, memang gini teman-teman, ini hebatnya gitu ya. Jadi sebetulnya ininya sama gitu, skillnya sama, ininya sama. Tetapi ternyata hasil pantauan teman tersebut, teman-teman yang mempunyai disabilitas itu justru lebih unggul di dalam mengelola Security Operation Center itu dibanding teman-teman yang ya mungkin dalam tanda kutip non disabilitas gitu ya, kita yang mungkin tidak punya kekurangan secara fisik gitu kan, itu ternyata teman-teman disabilitas itu mempunyai endurance yang lebih baik gitu ya, bekerja di SOC itu tidak cepat bosan gitu kan, punya punya semangat yang lebih gitu ya, tidak cepat bosan ini karena kita bekerja saya berikan gambaran, kalau kita bekerja di Security Operation Center, kita tuh melakukan traffic gitu kan, memonitor traffic gitu kan, terhadap sistem elektronik. Itu Mas Bowo, Mbak Erlina dan teman-teman, itu kalau orang yang memang tidak di-set untuk bekerja di situ, tingkat kebosanannya itu sangat tinggi. Kita tuh melihat monitor, melihat traffic, melakukan analisis, duduk berjam-jam gitu ya. Minimal kan kalau di BSSN itu kita itu kan 24 jam ya, yang tadi Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional. Itu tuh shift-nya tuh 3 kan, 8 jam. Kita bisa bayangkan gitu, selama 8 jam kita duduk gitu kan, memelototi monitor-monitor tuh Mas Bowo, melakukan analisis traffic. Itu kalau enggak orang yang disiapkan dengan ini tertentu. Nah, ternyata gitu kan, berdasarkan pengamatan rekan kita tadi yang sudah memberdayakan teman-teman yang disabilitas, itu justru teman-teman yang disabilitas itu punya tadi tingkat rasa memerangi kebosanan yang tinggi dan semangatnya itu tinggi gitu. Dan mereka juga tidak dari sisi kualitas sama gitu kompetensinya, karena kan ini bukan bekerja secara fisik ya, bekerja secara logik gitu ya, dengan komputer gitu ya, dengan sistem yang memang sudah ada. Jadi sebetulnya sangat-sangat mungkin Mbak Erlina gitu kan, untuk bekerja seperti itu. Mungkin kita bisa bekerja sama gitu ya, untuk bagaimana caranya gitu untuk meningkatkan teman-teman yang mungkin di satu sisi dalam tanda kutip mempunyai kekurangan secara fisik, tetapi justru secara sikap, perilaku, integritas, mereka punya ini yang lebih gitu ya, untuk mengerjakan hal-hal secara spesifik yang ada. Yang saya kasihkan contoh tadi di SOC gitu. Bosan Mas Bowo dan teman-teman gitu, mungkin sehari 2 hari nggak apa, kalau kita udah setahun 2 tahun di SOC, waduh, saya melototin traffic gitu setiap hari tadi 495 juta serangan. Gitu, mendingan kerja yang lain lah, jalan-jalan apa gitu. Jadi tantangannya besar gitu. Kalau mau kerjasama gimana tuh? Mungkin Mbak Erlina tertarik tuh Mas Anton, harus menghubungi siapa? Kami tuh baru sebulan ini soft launching ya. Website kami namanya www.karyabilitas.com. Jadi itu website khusus untuk penyandang disabilitas yang kami launching untuk supaya mereka mendapatkan pekerjaan, dan juga ada juga yang mereka jual produknya.
ini sih kami masih soft launching, masih kumpulin data. Kami juga lagi ngobrol-ngobrol sama Kementerian Sosial untuk bisa ngelola datanya. Nah, tapi kan nggak cuma sampai di situ gitu loh. Terus kalau misalkan kami udah kelola data, memang ada kesempatan kerja juga dari perusahaan swasta. Tapi gimana caranya juga supaya mereka tuh dapat skill dan mungkin juga dapat opportunity untuk bisa bekerja di pemerintahan seperti itu. Itu maksudnya kayak gitu. Kalau kita bisa kerja sama, apakah mereka bisa dapat kesempatan seperti itu atau gimana gitu. Nah, mungkin ini kali ya, harus digabungkan dengan lembaga pendidikan kali Mas Anton ya. Mungkin kan teman-teman disabel ini kan belum punya, mohon maaf, belum punya kompetensi yang untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, kira-kira menyalurkannya ini seperti apa nih mungkin? Ya Mbak Erlina, kan udah ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabel, tapi mungkin ada keinginan untuk berprofesi sebagai teman-teman di keamanan cyber. Nah, itu kira-kira caranya seperti apa nih Mas Anton? Iya. Nanti saya kasih kontak ya Mbak Erlina, atau mungkin nanti bisa kontak saya gitu. Nanti Mas Bowo bisa sharing nomor telepon saya. Nanti mungkin kita bisa bicara mendalam gitu. Karena tahun lalu gitu, sebelum saya ini kan saya di Kepala Pusat Pengkajian ini saya baru gitu. Sebelumnya saya di Direktur Proteksi Ekonomi Digital gitu. Nah, saat saya menjadi Direktur Proteksi Ekonomi Digital ini, salah satu salah satu inisiatif kita adalah mengisi dengan adanya COVID dan work from home ini, ada banyak ada banyak lowongan pekerjaan sebetulnya ya, yang bisa dikerjakan dari rumah yang terkait dengan security. Kemarin kita itu sebetulnya Mas Bo dan teman-teman, Mbak Erlina, kita menjajaki dengan Australia. Baru penjajakan gitu, belum berhasil gitu. Tetapi di sana itu ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau dihandle orang sana itu cost-nya sangat besar gitu ya. Ya karena tingkat upah di sana sangat tinggi. Itu coba kemarin oleh teman-teman itu di outsource gitu keluar gitu ya. Di outsource keluar. Misalkan gini, di Australia itu semua itu sudah otomatisasi ya. Maksudnya mengawasi toko aja sudah pakai CCTV dan lain-lain. Tetapi orang yang nongkrong di depan CCTV gitu kan, itu ya terbatas gitu ya. Mereka membutuhkan hal-hal seperti itu. Nah, sementara saat ini itu di outsource dan banyak diisi oleh teman-teman dari Filipina. Nah, kita berusaha sebetulnya, Mbak Erlina dan teman-teman, supaya mengambil ceruk itu gitu ya. Karena ya banyak gitu teman-teman kita yang mungkin ya sambil mungkin dia belajar, dia bisa ditugasi gitu kan untuk nongkrongin gitu kan, security system gitu kan, remote kan nggak masalah gitu kan, fasilitasnya di Melbourne kita nongkrong dari Jakarta atau nongkrong dari Bogor untuk ngawasin nggak masalah gitu saat ini gitu, karena kita semua sudah sangat terhubung dengan baik gitu. Nah itu mungkin juga hal-hal seperti itu kita bisa isi juga gitu dengan teman-teman yang disabilitas, tapi benar tadi yang disampaikan Mas Bowo, mereka meminta syarat kompetensi melalui sertifikasi yang tentunya berlaku di Australia gitu. Ini baru inisiatif yang saya coba kemarin bangun gitu dengan teman-teman industri gitu, karena beberapa bidang lain sudah berjalan gitu, seperti arsitektur, teman-teman di Bandung sudah mengerjakan proyek-proyek di Australia gitu. Tetapi memang harus sertifikasinya Australia, terus kemudian ya stylenya gitu atau budayanya kita harus mengikuti budaya orang Australia gitu ya, bukan budaya Indonesia gitu dalam hal mengerjakan pekerjaannya. Tetapi itu sih bisa berjalan gitu. Beberapa proyek di Australia dikerjakan dari Bandung gitu. Ya, kita lagi coba cyber security mau masuk ke sana dan mereka butuh jaminan. Ya jaminannya BSSN lah. Gitu. Jaminannya BSSN, nah, tapi orang-orangnya harus dalam kontrol kita gitu ya, karena ini melakukan pekerjaan yang sifatnya pekerjaan keamanan, jadi integritas nomor 1, kompetensi nomor 2 gitu kan, jaminan trusted-nya nomor 3 gitu kan. Seperti itu sih mungkin gambaran saya ya Mas Bowo, Mbak Erlina gitu. Mungkin nanti kita bisa lebih dalami gitu kan,
seperti apa, terus bagaimana membangun kompetensi teman-teman yang disabilitas, terus kemudian bagaimana menyalurkan mereka dalam industri ini. Gitu. Saya rasa potensinya ada. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Ya, nanti kita sharing ya Mbak Herlina. Iya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak, mungkin ini Mas Anton tadi kaitan dengan wanita nih, wanita. Karena tadi memang populasi kita di Indonesia kan wanita paling banyak ya Mas Anton. Nah, untuk join dengan tadi komunitas itu, apakah memang background-nya tadi, lagi-lagi background-nya memang harus IT kah? Ada batasan usia kah? Atau seperti apa Mas Anton? Jika teman-teman kita nih wanita yang mau join. Iya, sebetulnya kan gini, sebetulnya nggak semuanya IT ya, gitu. Tetapi sebetulnya kalau IT sebagai sebuah kompetensi dasar gitu, itu kan kita semua sudah ada ya. Orang kita sehari-hari aja menggunakan IT gitu kan sekarang. Semua orang gitu kan di dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan IT ya. Semua dituntut kan pendaftaran sekolah, mesen makanan, itu semua. Jadi sebetulnya secara dasar kompetensi IT-nya sudah ada. Batasan usia pun tidak ada. Lebih kepada bagaimana gitu kan kaum perempuan ini gitu kan bisa melakukan tadi yang sifatnya, karena kan contoh nih literasi budaya keamanan siber atau keamanan informasi itu Mas Bowo. Itu kan kalau kita lakukan ya melalui media sosial, melalui bertemu muka dulu ya sebelum pandemi, kita campaign gitu kemana-mana. Tetapi setelah kita teliti gitu ya, kalau anak muda yang lain nggak masalah, itu pasti menjadi audiens. Yang menjadi masalah gitu atau menjadi tantangan bagi kita, literasi kita ini belum bisa masuk ke kalangan ibu-ibu, circle-circle kecil yang di situ justru gitu kan penipuan, hoak, kejahatan itu muncul di situ gitu ya. Dan ibu-ibu merupakan pendidik bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi sudah seharusnya gitu kan kita bekali gitu kan. Jadi nggak cuma IT, ada juga di Jogja itu komunitas ibu-ibu yang dari pengajian satu ke pengajian lain, dari arisan satu ke arisan lain, memberikan literasi mengenai keamanan siber atau keamanan informasi. Itu semuanya bisa bergabung, asal punya kemauan yang sama untuk gitu kan menjadikan wanita gitu, menjadikan perempuan juga sebagai penjaga di ruang cyber ini. Karena serangannya kalau kita bicara ruang cyber, tadi saya lupa masukkan satu slide gitu. Ruang cyber itu kan ada 3 lapisan ya. Lapisan pertama itu lapisan infrastruktur. Itu ya BTS, kabel, laut, jaringan itu Mas Bowo. Terus kemudian yang kedua itu lapisan logika. Lapisan logika itu sistem aplikasi ya yang kita pakai sehari-hari. Nah, lapisan yang di atas, yang paling atas itu lapisan cyber persona, orang, kita, yang di dalam dunia cyber itu, di ranah cyber diwakili dengan nama akun, nomor telepon, gitu kan. Terus apa ya itu hal-hal yang mewakili kita di dunia cyber. Nah, serangannya kalau serangan tadi phishing, hacking, dan segala macam, itu menyasar kepada sistem elektroniknya. Tapi ada juga serangan yang harus kita waspadai, yaitu serangan sosial. Jadi ada serangan teknis ya, ada hacking, infiltration, exploitation, gitu kan, DDoS, itu serangan-serangan virus, malware, itu serangan-serangan teknis. Tapi ada serangan yang sifatnya sosial, yang merusak, yang mempengaruhi opini, gitu kan, sikap, tingkah laku, tindakan kita yang tadinya di medsos bisa berujung kepada fisik gitu. Ini yang kemudian kita kenal dengan namanya hoax, misinformasi, disinformasi gitu, yang bisa gitu membuat negara kita hancur, negara kita pecah, generasi muda kita hancur. Nah, ini yang salah satu bagian penting yang tadi Women in Cyber Security berusaha masuk ke sana gitu ya, berusaha memberikan edukasi gitu, awareness gitu kan, pemberdayaan di perempuan sehingga mereka di lingkungannya masing-masing, baik lingkungan kecil maupun bisa lingkungan yang lebih besar, bisa mempengaruhi gitu dan memberikan efek yang positif gitu terhadap
tingkat edukasi dan literasi masyarakat Indonesia sehingga terbentuk budaya keamanan siber. Itu yang kita tujukan di sana. Jadi tidak ada batasan dia harus IT, tidak ada batasan umur gitu. Siapapun yang punya concern yang sama untuk mendidik bangsa ini, menjadikan ruang cyber ini menjadi lebih aman dan nyaman dan produktif, itu bisa bergabung ke situ. Ya karena sebetulnya kalau kita perhatikan sekarang ya Mas Anton ya, justru resiko yang besar ya resiko ya tadi ya, perubahan mindset, pola pikir dan sebagainya. Kalau yang sifatnya hardware, software mungkin teman-teman sudah memproteknya gitu. Nah, yang resiko besar bangsa ini kan itu mindset itu tadi gitu. Nah, itu yang mungkin. Nah, berarti ibu-ibu semua bisa nih ya ikut bergabung ya. Mungkin arisan-arisan. Bisa. Oke. Siap. Nanti kita informasikan ke teman-teman ibu-ibu di RT dan sebagainya. Mungkin ada yang join ya Mas ya. Supaya kita memberikan pendidikan buat anak-anak kita nih bagaimana menjaga itu semua. Oke. Siap. Ya teman-teman silakan jika ada yang bertanya lagi silakan berkaitan dengan cyber ini. Karena ini benar-benar kita harus tahu ya sebetulnya. Kalau saya sih sebenarnya tertarik dengan tadi sertifikasinya Mas Anton. Saya punya beberapa, cuman ya itu tadi emang mahal ya. Jadi bagaimana menciptakan itu bisa murah di Indonesia gitu. Nah, kira-kira kalau kampus-kampus yang non IT bisa nggak sih Mas Anton ada pelatihan berkaitan dengan cyber tuh, misalnya ekskulnya, pendamping jasa, tidak harus IT maksud saya. Yang ekonomi kan kalau jurusan-jurusan IT kan nggak banyak ya di Indonesia kan hanya beberapa kampus saja. Tapi kalau kayak saya kan kampusnya ekonomi, akuntansi dan sebagainya gitu. Kira-kira ada nggak ya pelatihan-pelatihan short course yang bisa diberikan? Kan kadang-kadang kan anak-anak kita nih memang jurusannya manajemen, tapi punya talenta, punya keinginan di bidang hari ini di bidang IT kan sangat besar gitu. Sebelum menjadi jenjang ke sertifikasi itu, kira-kira kita nggak menjadi kerjasama dengan hal seperti itu? Bisa Mas Bowo, karena kan sebetulnya begini, ketika kita bicara dalam organisasi saja gitu kan, keamanan siber kan sebetulnya bukan hanya tanggung jawab teman-teman di divisi IT gitu ya. Divisi IT kan hanya menjalankan prosedural gitu kan, menjalankan proses bisnis, menjalankan perlindungan secara teknis gitu. Tetapi kebijakannya kan ada di tingkat manajerial gitu ya. Dan pelaksanaannya kita semua gitu. Jadi ya sebetulnya nilai-nilai keamanan sibernya itu harus ada gitu kan di semua level, bahkan harus menjadi concern di pimpinan gitu. Nah, pimpinan kan belum tentu juga orang IT gitu kan. Pasti rata-rata mungkin malah orang non IT, tetapi kemudian bagaimana memberikan kesadaran gitu kan, menunjukkan bahwa keamanan siber ini menjadi bagian yang penting loh, menjadi suatu enabler bagi organisasi, bukan menjadi sebuah penghambat atau ya biasanya sih pasti yang utama bicara itu cost gitu ya. Cyber security itu keamanan siber pasti cost gitu ya. Tetapi ini relevan kalau kita kemudian bicara data is new oil gitu ya. Nah, data adalah minyak baru gitu ya. Nah, kalau itu kita anggap sebagai aset berharga, ya harusnya kita melindungi dong aset tersebut gitu. Masa kita anggap data perusahaan, proses bisnis di perusahaan, sistem elektronik, sistem layanan di perusahaan kita anggap berharga, tapi kita nggak mengeluarkan cost untuk hari itu kan nggak mungkin gitu ya. Ya cost-nya itu bukan sekedar beli alat ya, bukan sekedar beli alat keamanan, kita beli firewall terus urusannya selesai, nggak begitu gitu kan. Tetapi dididik gitu semuanya gitu. Nah, ini yang sekarang banyak Mas Bowo dan teman-teman ada pelatihan gitu kan. Pelatihan atau simulasi gitu kan untuk semua pegawai organisasi itu yang terkait dengan phishing. Nah, itu ada tuh beberapa lembaga pelatihan gitu yang memberikan pelatihan atau edukasi terkait phishing gitu ya. Karena kadang kan orang nggak tahu gitu kan, dilempar satu link dia ngeklik gitu. Ngeklik terus kemudian malware-nya atau ininya masuk ke sistem di perusahaan, jadi crash semuanya. Nah, itu ada tuh pelatihan-pelatihan awareness gitu yang diberikan kepada seluruh ini pada tingkat pimpinan gitu ya.
Ya, sehingga mereka bisa memahami, dan ketika memang perusahaan membutuhkan peningkatan keamanan, ya pimpinan menyetujui gitu. Karena biar bagaimanapun apa yang diusulkan divisi IT atau divisi keamanan, ya itu membutuhkan persetujuan pimpinan kan. Dan pimpinan nggak akan menyetujui kalau dia tidak bisa memahami cyber security dalam konteks organisasi, bukan konteks teknis ya. Jadi mungkin saja gitu, bahkan seharusnya banyak pelatihan yang kita ciptakan juga untuk melibatkan kalau di ini C-suite gitu, yang udah level-levelnya udah pakai C itu ya, chief of apa gitu kan. Itu harusnya ada gitu pelatihan-pelatihan terkait keamanan gitu, yang sifatnya bukan teknikal, tetapi sifatnya prinsip-prinsip dasar. Sifatnya lebih kepada manajemen risiko dalam mengaruhi bisnis perusahaan. Hal-hal seperti itu, hitungan-hitungan ekonomis gitu kan, kalau kita menjalankan atau kita tidak menjalankan gitu tata kelola yang baik, itu ada hitung-hitungannya Mas Bowo gitu, yang itu untuk tingkat bukan teman-teman IT, itu untuk tingkat teman-teman yang manajerial gitu, yang memegang keputusan pada sebuah perusahaan. Ya, memang kalau saya pribadi, Mas Anton, itu biasanya setiap 6 bulan itu kami tuh dapat e-learning lah dari Hong Kong ya, berkaitan dengan itu. Kemarin terakhir itu ya cyber security. Nah, jadi dimasukin login, kita belajar, ada assessment, jadi risk awareness. Nah, kalau seandainya nih organisasi kami atau teman-teman lagi mau bikin namanya e-learning berkaitan dengan cyber, pengetahuan kompetensi cyber untuk semua level yang kita bikin di aplikasi kita. Nah ini kira-kira kita mendapatkan modul-modul itu kemana nih Mas Anton? Apakah BSSN atau kita harus menghubungi apa supaya kita masukin dalam konten-konten pelatihan kita yang setiap saat teman-teman karyawan mau belajar itu langsung bisa login gitu. Tapi kita siapkan modulnya. Nah, modul-modul itu kira-kira bisa kita dapat di mana ya supaya lebih jelas tadi tentang phishing, tentang apa. Tapi kan anytime teman-teman mau belajar tinggal klik saja gitu. Kira-kira kita bisa dapat di mana tuh Mas Anton? Iya, di sosial media kita, di website kita ada publikasi-publikasi, Mas Bowo. Silakan nanti Mas Bowo dan teman-teman bisa akses ke sana. Di bagian yang publikasi, terus di bagian yang tips, terus di bagian edukasi itu juga ada materi-materi yang teman-teman bisa unduh gitu ya. Saya sewaktu di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital itu setiap tahun mengeluarkan tips gitu, tips untuk aman beraktivitas di ruang cyber. Terus ada tips-tips khusus yang kita kita bikin seperti phishing ya, karena phishing itu luar biasa. Terus kemudian ada scammer, kemarin juga ke masyarakat itu banyak sekali scammer berlangsung di beberapa daerah, kita juga bikin gitu kan. Itu materi-materi yang ringan Mas Bowo dan bisa dibaca gitu ya, e-learning ya, bisa dipelajari sendiri gitu ya. Itu ada di website, terus kemudian di media sosialnya BSSN, terutama yang sering banget aktif itu di Instagram. Karena Instagram saat ini menjadi channel yang populer gitu untuk menyampaikan sesuatu yang ringan tetapi punya ini yang signifikan gitu ya. Itu bisa, teman-teman bisa download di situ. Ada buku-bukunya, ada publikasinya, termasuk tadi laporan tahunan detail gitu, maupun baik yang sifatnya mendalam teknikal maupun yang bersifat lebih kepada awareness, itu semuanya ada gitu. Boleh. Berarti nanti saya cek tuh Mas Anton. Nah, silakan dicek, nanti di-download aja, terutama di Instagram itu publikasinya bagus-bagus. Mas Bowo, ada Instagramnya BSSN, ada juga Instagramnya Museum Sandi gitu ya. Isinya mengenai cerita-cerita dan kemudian tips-tips keseharian yang justru itu diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Mungkin kalau sistem tadi disampaikan Mas Bowo kan, kalau sistem di kantor kita sudah bentengi gitu kan dengan baik. Tetapi ketika aktivitas itu ada di user, itu yang suka kelewat gitu. Dan penjahat pinter gitu. Mereka sekarang dengan adanya COVID ini, mereka sasarannya beralih gitu dari sistem-sistem langsung yang utama di kantor kita kepada user-user pengguna. Karena koneksinya kan dari rumah nih. Dan koneksi di rumah itu lebih lemah gitu. Dan ketika
kantor ada pandemi seperti sekarang ini, mau nggak mau pintunya itu koneksinya kita buka, Mas Bowo. Yang tadinya kita tutup kan kita buka supaya pegawai kita bisa masuk gitu ya. Ya banyak yang menyediakan akses VPN, tetapi banyak juga yang aksesnya langsung gitu. Nah itu penjahat sangat senang gitu kan, masuk melalui pengguna gitu kan, masuk melalui user, terus kemudian bisa masuk ke sistem di kantor kita. Ada panduan-panduannya yang teknis maupun yang mudah gitu kan. Termasuk tahun lalu juga kami menulis panduan untuk pengelolaan WiFi. Ya, coba teman-teman bayangkan gitu ya, teman-teman bayangkan. Ini sebenarnya hal yang sederhana. Coba teman-teman cek WiFi di rumah gitu kan. Pernah nggak teman-teman melakukan misalkan mengganti password WiFi di rumah gitu, mengelola, memonitor? Kan tidak pernah tuh Mas Bowo. WiFi itu sejak dipasang oleh misalkan Telkom atau dipasang oleh Indihome gitu kan, atau dipasang oleh Postmedia. Ya kalau nggak ada kerusakan nggak kita otak-atik gitu kan. Settingnya, keamanannya, passwordnya ini mungkin kita nggak tahu gitu, passwordnya yang nyeting si masnya yang bukan itu install gitu ya. Jadi padahal kemudian dengan adanya IoT, penjahat-penjahat hacker itu memanfaatkan itu akses point yang di rumah. Jadi kalau kita lihat traffic kita di malware itu, di laporan malware itu, ada gitu traffic kita dari Jogja gitu ya. Oh kenceng banget, setelah kita cek, yaitu dari perangkat-perangkat di rumah-rumah itu gitu ya. Perangkat-perangkat di rumah yang tidak dikonfigur dan penjahat sempat masuk ke situ. Ya udah dipakai untuk nyerang, jadi botnet ya, jadi robot gitu untuk jadi nyerang. Iya benar Mas Bo. Seperti itu teman-teman. Pas kalau diperiksa sangkanya orang yang bersangkutan, padahal bukan. Iya, bukan. Itu rumah-rumah biasa, terus sekolah, terus kafe gitu, bukan. Ketika kita cek, oh bukan gitu, dia hanya proxy aja, dia jadi kayak ya robot gitu ya, robot ada yang memerintah gitu. Oke. Silakan teman-teman jika ada lagi yang ingin bertanya ke Mas Anton. Ya, monggo silakan. Memang cyber nih ya apa ya, pengetahuan yang ya, kita perlukan, cuman kadang-kadang kita nggak tahu belajarnya di mana nih Mas Anton. Nah ini kadang orang mau bertanya juga jadi bingung, saya mau nanya apa ya, kayak tanya apa nih. Gue pada tertarik, cuman kira-kira agak karena cenderung dengan IT gini ya, padahal tidak juga kan sebetulnya gitu. Tidak juga Mas, itu kehidupan sehari-hari kita aja gitu tidak kan. Juga sebetulnya. Ya, kita teman-teman sudah menggunakan semuanya gitu ya. Cuman merasa saya bukan orang IT ya, bukan gitu. Karena cyber itu ya kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekarang bekerja dari rumah, kita webinar seperti ini, gitu. Teman-teman sudah komunikasinya semuanya menggunakan WA gitu kan. Dalam macam ya sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari gitu. Kalau saya kemana-mana ceramah gitu kan, yang paling banyak ya ditanya Pak WA saya dihack gitu. Ya itu gitu, karena memang kadang kita menggunakan teknologi tetapi kita tidak memahami teknologi tersebut. Makanya di dalam membangun budaya keamanan cyber, salah satunya kita harus memahami teknologi yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan, ambil contoh aja WA lah yang banyak kita gunakan sehari-hari. Di dalam WA atau di dalam aplikasi lain pun pasti sudah ditanamkan faktor-faktor keamanan. Memang agak sedikit tidak nyaman gitu ya, tetapi kalau itu kita bisa jalankan, itu akan mereduksi ini kita gitu ya, resiko-resiko kita. Jadi tadi misalkan WA dihack, setelah kita cek ya sebetulnya teman-teman banyak yang nggak mengaktifkan yang namanya two-factor authentication, ya kan? Two-factor authentication itu kalau kita masuk ke setting, security, and privacy, di situ ada pilihan opsi two-factor authentication. Itu harus kita hidupkan. Kenapa? Kalau kita nggak hidupkan, nanti ada orang gitu masuk mengambil akun kita, ya udah, dia lewat aja gitu tanpa ada penghalang gitu. Kalau two-factor authentication-nya kita hidupkan, maka secara periodik WA akan minta kita untuk memasukkan PIN. Kalau seandainya hacker masuk mengambil akun kita, ketika kemudian two-factor-nya itu hidup aktif, dia nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, akan kembali ke kita. Jadi sebetulnya sudah gitu banyak dilindungi, tapi kita tidak
menggunakan hal tersebut karena kita tidak mempelajari, gitu. Kita tidak memahami teknologi yang kita gunakan. Itu dari hal yang kecil-kecil saja, gitu ya, dari wifi di rumah, dari handphone kita, gitu kan, dari misalkan cara kita bekerja. Kadang kan kita bekerja dengan laptop, ada keperluan tertentu, udah kita langsung tinggal aja laptopnya pada posisi tidak kita lock screen, tidak kita tutup, itu kan sama aja kalau zaman dulu kita bekerja dengan berkas, masih berkasnya banyak di meja, terus ada kepentingan, udah kita tinggal aja, nggak kita rapikan. Kadang sore kita pulang, berkasnya ya kita tumpuk aja di atas meja, kan besok mau dipakai kerja lagi, padahal di situ ada orang lain jalan, atau minimal OB lah, gitu, masuk ke ruangan kita, gitu. Itu kan hal-hal yang terkait dengan sebetulnya budaya, gitu ya, budaya dan literasi digital, gitu, kita di ruang digital. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Nyoman Wijaya nih, Mas Anton. Nah, kira-kira kalau panduan mengenai pencegahan cyber attack 1FH di BSSN ada nggak, Mas Anton? Ada dari Pak Nyoman ya, Pak Nyoman ada. Nanti silahkan masuk ke itu, ada panduan BFH. Kebetulan kita yang mengeluarkan juga, gitu. Terus kemudian diperbarui beberapa kali panduan kita bekerja dari rumah supaya kita tidak terkena serangan siber, gitu ya. Itu ada panduannya, Mas Bowo, seperti menyediakan mengatur password, menyediakan jaringan yang aman, gitu kan, melakukan, ada beberapa ini ya, tips-tips gitu, bekerja. Bahkan pemilihan bekerja kita kan kayak saya ini dari kamar, gitu ya. Nah, maksud saya memang tidak ada, kita tidak menyiapkan rumah kita itu ada ruang bekerjanya, gitu ya. Ya jarang, gitu ya. Maksudnya ada, pasti beberapa orang ada yang profesional, tetapi seperti saya pun gitu nggak ada gitu di ruangan rumah saya yang disiapkan untuk tempat kerja, gitu ya. Nah, itu kan kadang kita bekerja dari rumah, ya itu tadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau ini kita tinggal karena merasa aman, gitu, dan lain-lain. Nah, itu panduan-panduannya ada, Pak Nyoman, gitu. Silakan nanti dikunjungi websitenya BSSN, di situ ada panduan aman bekerja dari rumah, gitu, work from home. Di awal itu kita rilis di awal-awal COVID. Gitu. Oh, berarti udah ada ya, Mas ya? Sudah, download. siap. Nanti kalau udah kita download, kita share. Nah, ke Instagram BSSN. Oke, siap. Mungkin boleh sedikit sharing Mas Bowo dan Pak Anton. Silakan Mbak. Ya, baik. Saya Yani dari BK Nitro di Makassar. Jadi terkait tadi tentang hal yang haruskah, sorry maaf. Jadi saya merupakan dosen dari Prodi Bisnis Digital di IBK Nitro. Jadi kita sama Mas Bowo, jadi sama-sama orang manajemen. Terus tapi keterkaitan antara kenapa cyber security itu harus orang IT melulu gitu. Sedangkan orang manajemennya nggak ada. Jadi sedikit sharing, jadi di prodi kami di IBK Nitro itu, di Prodi Bisnis Digital, saya juga ngajarin tentang cyber security, cuman bukan dari sisi teknisnya. Seperti yang mungkin diajarkan pada prodi teknologi informasi, ataupun mungkin ada juga yang dari prodi jaringan komputer, seperti itu. Jadi sedikit sharing, awalnya susah juga nentuin polanya seperti apa, karena basic dari mahasiswa itu tidak ada yang belajar tentang logik, ataupun mereka tidak belajar tentang jaringan komputer. Jadi mereka bakal diarahin kemana untuk cyber security ini. Kemudian saya temukan pola, jadi mereka diajarkan tentang manajemen security, manajemen resiko, tentang ekonomi digital, dan yang lain-lainnya, tentang bisnis. Seperti itu sih sharingnya, untuk mungkin Mas Bowo di kampusnya bisa diterapkan juga nantinya. Oke, terima kasih Mbak. Ya memang ini unik ya Mbak ya.
sebetulnya saya juga ngajar kaitan dengan IT nih Mas Anton, untuk teman-teman auditor internal gitu, ke bagian-bagian IT. Nah, mereka harus mengaudit, tapi pengetahuan tentang IT-nya ya minim gitu. Kadang-kadang kalau kita bicara bahasa-bahasa IT, mereka udah pusing ya, apalagi berkaitan dengan harus mengecek ya cyber security dan sebagainya gitu. Makanya saya harus belajar kemana Pak? Ya kan kami harus memastikan keamanan di IT di tempat kami. Kami harus mengaudit, tapi kami nggak punya pengetahuan. Nah itu kadang-kadang memang ya rata-rata memang backgroundnya, apalagi kalau auditor kan mohon maaf ya rata-rata teman-teman itu adalah accountant, accounting gitu kan. Tapi sekarang hari ini kan digital suruh ngaudit, cyber security dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang aku harus belajar kemana nih, mau ngaudit ini seperti apa gitu. Gitu loh Mas Anton. Uniknya seperti itu. Siap. Jadi ya kalau kita bicara memang ya sekarang auditnya gitu ya meluas gitu ya. Kalau dulu mungkin audit dari sisi apa ya kinerja, proses bisnis, dan sekarang sudah masuk juga gitu audit dari sisi IT dan audit dari keamanan gitu kan, Ya. keamanan cybernya gitu ya. Panduannya sih nggak jauh beda, Mas Bowo gitu. Kalau sebagai auditor kan juga sudah ada ISO-nya ya. Terus kemudian audit keamanan informasi juga ada ISO-nya gitu. Nggak jauh-jauh sih dari situ, Mas Bowo. Walaupun kita sekarang susun sendiri, tapi pasti nggak jauh-jauh gitu kan dari situ. Karena memang barangnya kan itu-itu aja gitu kan. Barangnya itu komputer itu kan itu-itu saja gitu. Jadi apa namanya ya kita mengambil referensi dari situ gitu. Tapi memang kalau audit ya sebaiknya kita punya sertifikasi ya, karena kalau kita melakukan audit terus kita tidak tersertifikasi kadang gitu nggak dianggap sah gitu hasilnya gitu kan. Salah satu pentingnya sertifikasi kan untuk penjaminan mutu dan memastikan gitu kan legal basisnya untuk pekerjaan tersebut. Saya tadi share itu Pak Nyoman itu di kolom chat ya teman-teman. Ya, ada dua buku tips BSSN dan 7 tips aman bekerja. Tapi nanti silahkan kunjungi Instagramnya BSSN tuh banyak banget tipsnya. Ada tip terhindar dari phishing, ada tip terhindar dari scammer, ada tip terhindar dari berbagai macam kejahatan cyber gitu yang sekarang lagi terjadi. Penting buat kita teman. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan sebelum kita tutup nih. Jika memang ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi nanti Mbak Erlina mungkin bisa nanti chat ke saya ya kaitan dengan Mas Anton, yang mana Mas Anton untuk nomornya Mas Anton supaya bisa berkolaborasi dengan silakan. Saudara-saudara kita yang disabel nih nanti ingin banget kita menolong untuk nanti chat ke saya aja boleh, nanti saya kasih nomornya Mas Anton untuk terima kasih berkolaborasi supaya bisa jalan semua ya Mbak Erlina ya. Ya betul. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Mas Iqbal kalau mau bertanya silakan, atau yang lain. Dari Lazada ini mungkin ada pertanyaan Mas Iqbal. Kalau mungkin Lazada udah secure kali ya. Atau mau bagi tip berkaitan dengan cyber attack di Lazada. Silakan Mas Iqbal. Kalau setahu saya di Lazada semua udah dikontrol dari regional Mas, dari China sana. Jadi kita cuma follow rules ada yang ada di Indonesia aja. Itu aja sih Mas. Oh gitu, udah aman ya berarti ya. Ya mudah-mudahan aman, kan kita nggak tahu hacker banyak di luar sana. Kalau hacker kan, bahkan hacker itu ada, setahu saya hacker itu ada klasternya ya Mas Anton ya. Ada hacker Jogja, ada hacker Medan, ya kan gitu kan. Siap Mas Iqbal, siap. Ya, jadi itu emang setahu saya seperti itu gitu. Wah ini kalau ini mah jam segini itu teman-teman Jogja tuh yang lagi nyerang gitu. Emang, bahkan ada komunitas hackernya gitu kan. Iya. Bahkan udah hacker main sendiri, game Mas. Betul. Karena hacker itu sendiri tersertifikasi gitu. Udah cah berapa sekarang ya? Hacker itu ternyata profesi juga gitu ya. Nah itu kalau saya justru forensik hackernya gitu. Jadi nggak jadi hackernya aja saya. Iya. Investigasinya gitu. Mungkin di Lazada lebih safety karena kita kan nggak punya
fintech ya, kayak yang lain-lain ada PayPay yang lain kita nggak punya. Jadi secara data mungkin nggak banyak diincar sama orang-orang gitu. Dibandingin Tokopedia segala macam e-commerce lain. Jadi lebih aman ya Mas Iqbal ya. Iya, karena kita kalau ada uang belanja, nggak ada uang ya nggak belanja, cuma browsing aja biasanya orang masukin ke dalam keranjang. Oke, siap. Makasih Mas Iqbal. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, berarti kita bisa akhiri sharing dari Mas Anton ini. Jadi kita mendapatkan banyak insight ini Mas Anton. Ya, teman-teman juga mendapatkan banyak insight bahwa pengetahuan tentang cyber itu ternyata penting gitu ya. Bahkan ternyata pemerintah juga concern juga tentang hal ini. Bahkan kaum ibu-ibu juga disasar tadi kan, woman itu ternyata ibu-ibu, bukan yang muda-muda, ternyata ibu-ibu gitu. Ini juga perlu kita sebarluaskan ke masyarakat bahwa pemerintah sudah menyiapkan tempat ya buat kita semua untuk berbagi pengetahuan tentang cyber, pentingnya cyber ini. Saya justru tertarik dengan resiko tadi, perubahan mindset dan pola pikir sebetulnya. Kalau hardware, software itu gampang kita protect, tapi perubahan pola pikirlah yang menjadi concern kita saat ini. Saya rasa itu materi kita hari ini. Terima kasih Mas Anton atas paparannya dan sharingnya. Sebelum kita tutup, kita bisa kasih applause buat Mas Anton karena ini digital, kita applause secara digital. Jadi materinya luar biasa. Nanti kita bisa sering lebih lanjut dengan tema-tema yang lain. SDM Cendikia berterima kasih terhadap Mas Anton atas sharingnya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir. Pertemuan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Mohon izin pamit. Baik, makasih Mas Anton. Terima kasih. Oke, saya tutup. Izin. Terima kasih Pak Anton.